Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang materi titik berat. Setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat. Berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi berarah vertikal ke bawah dari semua partikel ini. Dan resultan ini bekerja melalui satu titik tunggal, inilah yang disebut dengan titik berat atau pusat gravitasi. Nah, jadi inilah yang dinamakan partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat, kemudian berat keseluruhan dari partikel ini, artinya resultan dari semua gaya gravitasi yang berarah vertikal ke bawah dari semuanya ini bekerja melalui satu titik tunggal dan itulah yang disebut dengan titik berat. Nah, bagaimana menentukan letak titik berat? Menentukan letak titik berat benda homogen yang memiliki sumbu simetri seperti mistar ini sangatlah mudah. Sumbu simetri dari mistar tepat melalui titik tengah mistar. Nah, ini berarti titik berat mistar ada di tengah mistar. Nah, seperti ini. Oke. Karena itu, mistar yang seimbang ketika ditumpu oleh jari atau bidang tumpuan lainnya tepat di titik tengah mistar. Nah, ini merupakan perbandingan ya, di mana letak titik tumpu dari sebuah benda homogen yang seperti mistar atau kayu seperti ini. Nah, sangat mudah sekali, berarti titik beratnya berada di tengah seperti ini. Sementara di sini bukan merupakan titik beratnya. Jadi dapat kita nyatakan bahwa titik berat itu sebagai suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel terkonsentrasi pada titik ini. Karena itu, resultan torsi dari gaya gravitasi partikel-partikel pada titik beratnya haruslah 0. Buktinya memang sangat mudah ya. Kita bisa menumpunya seperti gambar ini. Titik berat dari berbagai benda homogen yang bentuknya teratur memiliki sumbu simetri ditunjukkan oleh gambar yang berikut ini. Nah, ini segi 4, kemudian persegi panjang, lingkaran, kemudian segitiga. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berhimpit dengan pusat massanya. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, cara menentukan letak titik berat secara perhitungan adalah sebagai berikut. Nah, tiap partikel ini menyumbangkan torsi terhadap titik pusat koordinat di O ya, Ibu buatkan di sini di O. Kemudian di O itu sebagai poros, yaitu hasil kali antara gaya gravitasi dengan lengan torsinya. Nah, seperti itu. Nah, berarti Ananda kalau dituliskan, misalnya torsi dari gaya gravitasi W1 adalah sebesar W1 dikali dengan X1. Kemudian torsi dari gaya gravitasi W2 berarti W2 dikali dengan X2. Nah, begitulah seterusnya. Nah, adapun koordinat titik beratnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini persamaannya. X0 sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 dan seterusnya per W1 ditambah W2. Nah, untuk Y0 juga seperti itu. Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 dan seterusnya per W1 ditambah W2. Titik berat yang berdimensi 1 secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini untuk X0
sama dengan X1 kali S1 ditambah X2 kali L2 dan seterusnya per L1 ditambah L2. Kemudian Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 ditambah seterusnya per L1 ditambah L2. Nah, ini untuk benda homogen berbentuk garis, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, ini untuk garis lurus, berarti Y0-nya sama dengan setengah AB. Nah, ini kalau seandainya garis lurus AB, berarti Y0-nya adalah setengah AB. Dan Z di sini merupakan titik tengah garis. Nah, begitu juga untuk busur lingkaran, busur setengah lingkaran. Contoh soal, tentukan koordinat titik berat susunan 6 buah kawat tipis berikut dengan acuan titik 0. Nah, seperti itu. Ada ini kawat yang pertama, kemudian kawat yang kedua, kemudian kawat yang ketiga, keempat, 5, dan 6. Oke. Untuk pembahasan dari menentukan letak titik berat berdimensi 1 atau berbentuk garis, nah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu nilai masing-masing L-nya atau panjang garisnya. Kalau di sini kan berupa kawat tipis. Nah, L-nya di sini ada 6. Oke. Kemudian baru kita tentukan nilai X masing-masing garis atau kawat tipis, begitupun dengan Y-nya. Ingat ya, kalau berupa garis berarti setengah dari itu. Oke, coba sekarang L1. L1 ini berarti panjang garis yang pertama. Kalau di sini kan sebagai kawat ya, berarti yang pertama panjangnya adalah 20. Satuannya cm ya. Kemudian X1. Nah, X1 berarti kita lihat sumbu X. Nah, dia berada di angka 20. Lanjut, untuk Y berarti setengah dari nilai panjang terhadap sumbu Y. Nah, 20 berarti setengah dari itu adalah 10. Lanjut, L2. Nah, L2 yang ini berarti panjangnya adalah 20. Nah, X2 berarti acuannya adalah sumbu X, nilainya di 60. Kemudian Y2, nah Y2 ini setengah dari ini, setengah berarti acuannya adalah sumbu Y, berarti setengah dari sumbu Y adalah 10. Nah, makanya di sini nilainya 10. Lanjut, L3 berarti panjang garis atau panjang kawat tipis L3 yaitu 80. Nah, ini panjangnya. Kemudian X3 berarti setengah dari garis ini terhadap acuan sumbu X, berarti dinilai 40. Untuk Y3 berarti acuannya adalah sumbu Y, berarti berada di angka 20. Lanjut, kita masuk ke kawat yang keempat. Nah, panjang kawatnya adalah 40 dikurang 20 berarti 20. Nah, untuk X berarti lihat acuan pada sumbu X di angka 0, sehingga X4 adalah 0. Untuk Y4 berarti acuannya sumbu Y, setengah dari ini berarti di angka 30. Nah, makanya di sini dibuatkan 30. Ingat ya, kita ngitungnya dari 0. Kemudian kawat yang kelima, nah kawat yang kelima panjangnya adalah ini, berarti 60 dikurang 20 dapatnya 40, sehingga di sini 40. X5 berarti acuannya adalah terhadap sumbu X, nah berarti berada di angka 40. Untuk Y5, nah Y5 perhatikan berarti acuannya sumbu Y setengah dari ini, berarti berada di angka 40. Nah, 40. Ini 40. Kemudian yang terakhir, panjang kawat tipis yang ke-6. Nah, berapa ini panjangnya? Nah, 40 dikurang 20 berarti 20. Nah, untuk X6-nya berarti acuannya sumbu X, yaitu berada di angka 80. Dan untuk Y6-nya adalah setengah garis dari panjang ini, berarti berada di angka 30.
Nah, jadi intinya untuk menentukan nilai X dan Y, lihat acuan sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi dapat kita buatkan nilai koordinat titik beratnya adalah X0 sama dengan, masukkan, karena kita memiliki 6 buah kawat tipis, berarti nilai L-nya 6 buah dan X-nya juga 6 buah. Oke, masukkan nilainya L1, X1, L2, X2, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian jumlahkan panjang dari semua kawat tipis tadi. Totalnya ada 6, berarti 200. Berarti 8.000 per 200 dapatnya 40. Begitu juga untuk Y0, berarti masukkan nilai yang diperoleh tadi. Nah, tinggal dikalikan saja, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kawat tipis tadi, sehingga hasilnya adalah 24. Nah, dapat disimpulkan bahwa koordinat titik berat untuk soal yang pertama ini adalah X0, Y0, sehingga nilainya berada pada angka 40 dan 24. Nah, jadi X0, Y0-nya adalah 40, 24. Oke, ini dia. Kemudian titik berat benda berdimensi 2 atau luasan. Nah, berarti nilai untuk X0-nya adalah X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2, begitu seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2. Begitupun untuk yang Y0-nya, nah, berarti Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2 dan seterusnya, tergantung berapa banyak luasan dari bendanya. Nah, untuk benda homogen berbentuk bidang, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, biasanya yang sering keluar adalah bidang segitiga, berarti Y0-nya adalah setengah dari T. Berarti untuk menentukan tinggi yang ini, nilainya adalah, bukan setengah ya, maaf, sepertiga dari T. Nah, T itu adalah tinggi segitiga. Contoh soalnya adalah tentukan letak titik berat bangun berupa luasan berikut dihitung dari bidang alasnya. Kalau pertanyaannya dihitung dari bidang alasnya, berarti yang kita cari adalah nilai Y0-nya. Nah, X0-nya tidak usah diperhitungkan, berarti yang dimaksud di soal hanya mencari nilai Y0 saja. Nah, jadi yang kita cari di sini hanya koordinat Y-nya saja dari titik berat sistem. Oke, nah coba kita perhatikan ya. Kita harus buatkan di sini benda pertama adalah yang berwarna hitam. Berarti ini adalah benda pertama atau luasan pertama. Benda yang kedua berwarna biru. Nah, ini yang berwarna biru itu adalah benda luasan kedua. Oke. Nah, untuk mencari nilai luas benda pertama, berarti ini kan bentuknya persegi panjang. Berarti luasnya adalah panjang dikali lebar. Nah, panjang di sini adalah 60, lebarnya adalah 20. Berarti A1-nya adalah 1200. Nah, untuk Y, nah ingat ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi, berarti hanya dicari nilai koordinat Y-nya saja dari titik berat sistem ya. Nah, berarti untuk nilai Y1-nya, nah ini setengah dari 60, yaitu 30. Lanjut, untuk benda berwarna biru atau benda yang kedua, persamaan A-nya adalah panjang dikali lebar juga, karena bentuknya adalah persegi panjang. Berarti ini 60 panjang, lebarnya 20. Jadi A-nya adalah 1200. Kemudian untuk Y-nya, nah berarti acuannya ini sumbu Y. Nah, nilainya adalah di angka, nah ini di angka berapa ini? Di angka 70. Ingat ya, kita menghitungnya dari 0. Ini kan sebenarnya adalah 20, berarti setengah dari 20, 10. Ditambah dengan 60 dapatnya 70. Nah, kita lanjutkan.
Maka nilai Y0-nya adalah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2 karena bidangnya hanya 2. Nah, jadi hasil Y0-nya adalah 50 cm. Yang ketiga yaitu titik berat benda berdimensi 3 atau berbentuk volume. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Berarti X0 sama dengan X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2 dan seterusnya per V1 ditambah V2. Nah, untuk Y0 berarti Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 per V1 ditambah V2 dan seterusnya. Nah, sangat mudah bukan? Nah, ini adalah benda homogen berbentuk ruang, titik beratnya dapat dilihat pada tabel. Nah, ini. Nah, contoh soalnya adalah sebuah kubus dengan panjang sisi 2 meter. Nah, kubus yang ini ya, ditempatkan di bawah sebuah balok dengan ukuran seperti gambar. Nah, ini ada balok, ini adalah kubus. Yang ditanya adalah tentukan letak titik berat gabungan kedua benda diukur dari alas kubus. Nah, pertanyaannya adalah diukur dari alas kubus. Kalau diukur dari alas kubus berarti kita mencari nilai Y-nya saja. Berarti koordinat Y dari titik berat sistem ini. Oke, kita bahas. Nah, untuk volume kubus ya, untuk volume kubus tadi nilainya adalah masing-masing sisinya 2 meter ya, berarti sisi pangkat 3 nilainya adalah 8. Oke. Kemudian untuk Y1, nah Y1-nya berarti acuannya adalah sumbu Y, karena yang disuruh cari adalah nilai Y-nya saja, berarti ini. Nah, ini. Nah, jadi untuk Y1 nilainya adalah setengah dari 2, yaitu 1 meter. Nah, untuk volume balok yang kedua, yang ini ordinat Y ya, berarti karena bentuknya adalah balok, berarti kalikan juga panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 2 dikali 1,5 dikali 1 dapatnya 3. Sementara untuk Y2-nya, nah untuk Y2-nya, berarti setengah dari 2, 1, tapi kita ngitungnya tetap dari bawah, berarti 2 ditambah 1 adalah 3. Oke. Sehingga nilai Y2-nya adalah 3. Jadi, letak Y0 dari alas kubus adalah, nah kalikan saja Ananda, sehingga hasil akhirnya adalah 1,5045 meter. Nah, itulah sedikit pokok bahasan tentang titik berat. Nah, jadi semoga Ananda paham. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.